Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pelajaran matematika kelas 5. Pada video bagian yang ketiga ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah dan pecahan campuran. Mari kita lihat contoh yang pertama. Berapakah 1 ditambah 1/2? Nah, 1 di sini adalah bilangan cacah, kemudian 1/2 adalah bilangan campuran atau pecahan campuran. Nah, kita ubah atau uraikan dulu 1/2 dalam penjumlahan, yaitu penjumlahan bilangan cacah dan pecahan biasa. Jadi 1 ditambah 1/2 sama dengan 1 ditambah 1 tambah 1/2. 1 tambah 1/2 di sini, ini adalah pecahan campuran yang 1/2 itu yang kita uraikan ke dalam penjumlahan. Nah, baru kita jumlahkan bilangan cacah ditambah bilangan cacah, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian ditambah 1/2, jadi 1/2-nya tinggal diletakkan setelah 2. Maka hasilnya adalah 2/1/2. Mari kita lihat contoh berikutnya. Berapakah 3/5/7 ditambah 6? Kamu bisa menggunakan cara cepat, yaitu 3 ditambah 6, baru ditambah 5/7. Jadi 3/5/7 ditambah 6 itu sama dengan 9/5/7. Nah, gampang ya kalau untuk penjumlahan. Nah, sekarang kita akan belajar pengurangan bilangan cacah dan pecahan campuran. Ada dua bagian untuk pengurangan ini, yaitu pengurangan bilangan campuran dikurangi oleh bilangan cacah. Kemudian bagian yang kedua adalah pengurangan bilangan cacah dikurangi pecahan campuran. Kita akan coba dulu contoh yang pertama, yaitu pengurangan pecahan campuran dikurangi bilangan cacah. Berapakah 1/2/5 dikurangi 1? Kalau pengurangan bilangan campuran atau pecahan campuran dikurangi oleh bilangan cacah, kita bisa langsung kurangkan bilangan cacahnya dulu, baru hasilnya adalah sisanya dari pecahan campurannya. Jadi 1/2/5 dikurang 1 itu sama aja dengan 1 kurang 1 dulu. 1 kurang 1 itu sama dengan 0. Kemudian ditambah 2/5. Ingat, ditambah 2/5, bukan dikurangi, tapi ditambah. Kenapa ditambah? Karena 1/2/5 itu adalah 1 ditambah 2/5. Jadi 1 kurang 1 sama dengan 0, ditambah 2/5, maka hasilnya adalah 2/5. Itu cara yang paling cepat. Jadi untuk pengurangan bilangan campuran dikurangi bilangan cacah, kamu bisa kerjakan secara langsung. Kurangi dulu bilangan cacah dengan bilangan cacahnya, baru ditambah dengan pecahannya. Nah, sekarang mari kita coba 7/6/13 dikurangi 4. Ini bisa langsung kamu kerjakan, tidak perlu diuraikan. Jadi 7 dikurang 4 sama dengan 3, kemudian tambah 6/13. Jadi hasilnya adalah 3/6/13. Nah, bisa juga ini yang Ibu berikan contohnya, Ibu uraikan supaya kamu ngerti. Jadi kamu bisa cara langsung ya. Tapi ini cara langsung ini hanya bisa berlaku untuk pengurangan bilangan campuran dikurangi bilangan cacah. Tidak bisa kamu gunakan sebaliknya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat dan belajar bagaimana mengurangkan bilangan cacah dengan pecahan campuran. Yuk kita lihat contohnya. Berapakah 4 dikurangi 1/2/3? Nah, untuk kasus pengurangan bilangan cacah dikurangi bilangan campuran ini atau pecahan campuran ini, kamu harus ubah dulu bilangan cacahnya menjadi pecahan campuran juga. Jadi ubah dulu 4 menjadi 3 ditambah 1. Kalau misalnya soalnya 5, berarti 4 ditambah 1. Kenapa? Karena itu yang paling sederhana. Jadi yang satunya ini yang akan kita ubah. Kalau 4 sama dengan 3 tambah 1, maka satunya kita akan ubah menjadi 3/3.
Kita mengubahnya menjadi 3/3 karena di dalam soalnya 4 itu dikurangi oleh 1 2/3. Nah, 1 2/3 itu penyebutnya adalah 3. Nah, 1 yang di sini kita ubah dengan penyebutnya 3 supaya hasilnya sama dengan 1, maka sama dengan 3/3. Kita ubah menjadi 3/3. Maka 4 sama dengan 3 ditambah 3/3. Kamu ingat lagi penjumlahan bilangan cacah dengan pecahan menghasilkan bilangan campuran. Jadi 4 sama dengan 3 3/3. Jadi 3/3 itu sama saja dengan 4. Mari kita selesaikan pengurangannya. Jadi 4 dikurangi 1 2/3 sama dengan 3 3/3 dikurangi 1 2/3. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Pecahannya 3/3 dikurangi 2/3 sama dengan 1/3. Maka hasilnya adalah 2 1/3. Contoh berikutnya, 7 dikurangi 3 5/8. Nah, kita ubah 7 itu menjadi 6 ditambah 1. Dan satunya kita ubah menjadi 8/8. Karena 7-nya itu dikurangi oleh pecahan campuran yang memiliki penyebutnya 8. Jadi 7 dikurangi 3 5/8 itu sama dengan 6 8/8 dikurangi 3 5/8. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Kemudian 8/8 dikurangi 5/8 sama dengan 3/8. Maka hasilnya adalah 3 3/8. Bagaimana anak-anak? Mudah? Semoga kalian mengerti ya. Nah, anak-anak, sampai di sini video bagian yang ketiga. Terima kasih karena kalian sudah memperhatikan dengan baik, dan sampai bertemu kembali di video bagian keempat. Sampai jumpa.